Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan yang kesekian kali tentang regulasi of planning government hospital workplace design. Jadi bagaimana aturan di dalam pembelian peralatan terutama alat medis di rumah sakit. Baik, pada pagi hari ini akan saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan sebagai pengingat kepada saya pribadi juga teman-teman semua yang ada di rumah sakit. Jadi ada hal yang perlu diketahui buat kita semua. Alasan pengadaan barang di rumah sakit itu apa? Setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu satu, pengganti barang yang sudah rusak atau masa pakainya habis atau sudah tidak produktif lagi. Nah, itu nomor satu. Yang kedua adalah sebagai pengembangan pelayanan, yang mana pelayanan ini perlu ditingkatkan. Walaupun peralatan yang ada di rumah sakit masih ada, tapi belum mencukupi, atau juga bisa jadi speknya sudah ketinggalan zaman sehingga harus ada suatu perubahan. Jadi hal yang diperhatikan di sini, bagaimana pengadaan itu harus dilakukan. Setidaknya ada tiga yang harus diperhatikan, yaitu dari sisi pengguna atau user, sisi manajemen, dan sisi teknis. Sisi user itu tentunya ada tim yang akan menggunakan, tidak hanya dokter saja, tapi tim dokter itu dari perawat, bidan atau anestesi dan lain sebagainya, itu adalah tim dari user. Kemudian tim dari manajemen itu dari akuntansi, dari manajemen, dari sisi hukum, dari sisi penganalisis dan lain sebagainya, itu adalah timnya dari manajemen. Kemudian dari sisi teknis, di sisi teknis itu ada sarana, prasarana, dan peralatan. Ini juga tim. Karena apa? Membeli barang itu harus komplek. Kebutuhannya apa? Bukan hanya barang pokok saja yang dibutuhkan, tapi penunjang terhadap kinerja barang itu sendiri juga harus diperhatikan. Nah, disinilah dikumpulkan, dirapatkan, sehingga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Perhatian pertama adalah nomor satu, perlu perhatikan berapa utility. Penggunaan per hari dengan menggunakan alat itu berapa orang. Dilihat dari mana? Dari kasus-kasus sebelumnya. Historisnya akan dilihat, setidaknya ditengok 3 tahun sebelumnya. Bagaimana penggunaan dengan kasus tersebut? Berapa peningkatan persentase per tahun? Itu kalau digunakan untuk mengganti. Kalau memang belum punya barang, pertama kali beli barang, tentunya akan sudah mengestimasi kasus yang akan ditangani apa, estimasinya berapa, pola tarifnya berapa, itu juga harus bisa diperhitungkan. Kemudian spek apa yang sesuai? Speknya disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi jangan melihat brosur dulu, jangan melihat merek dulu, jangan melihat siapa yang jual dulu. Tapi kebutuhannya, spesifikasi itu apa? Ditentukan dulu kita. Nah, dari rapat itu sesuai kebidangannya. Kemudian teknologi, apakah harus yang canggih, apakah yang harus terkini, itu dikembalikan lagi ke posisinya untuk pemeriksaan apa, utility-nya berapa, mayoritas penggunaannya apa. Jangan sampai salah dalam berinvestasi gara-gara ingin mencapai keinginan yang besar, tapi kasusnya tidak ada. Itu juga akan menjadi cost yang tinggi atau high cost di dalam pengeluaran rumah sakit. Kemudian biaya operasional juga harus diperhatikan dari sisi barang dan jasa, dari sisi penggunanya, usernya, biaya operasional apa, dari sisi teknis, penyusutan alat dan sesuai kondisi dalam pengadaan barang. Jadi dari user itu penggunaan apa, cost-nya apa saja, biaya operasionalnya apa saja, itu dari user, itu dari bahan habis pakai, PMHP, AMHP, jasa medis dan lain sebagainya, itu diperhatikan. Kemudian dari sisi teknis, biaya listriknya, biaya airnya, heating, ventilation, air conditionernya itu juga berhitung. Biaya bangunannya berapa luasan. Terus biaya penunjang lagi, misalnya alat operasi yang dibeli, endoskopi misalnya, atau mesin anestesi misalnya. Itu tidak bisa hanya dihitung dari satu sisi yang dibeli, tapi adalah
Alat-alat pendukungnya itu apa saja untuk bisa melakukan operasi. Total cost-nya berapa satu run operasi. Kemudian yang terlibat berapa banyak SDM yang ada di sana. Kemudian sarana prasarana itu apa saja. Satu hari itu berapa operasi. Satu tahun totalnya berapa dengan kasus yang berbeda. Itu harus dianalisis. Sehingga akan bisa menghitung secara real berapa biaya operasionalnya, fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, pendapatannya, karena di Indonesia sudah banyak ditentukan oleh BPJS. Harga dari BPJS sudah fix, sehingga tidak bisa menaikkan harga jual. Nah, yang diolah adalah dari harga BPJS itu kita menurun ke belakang, kebutuhannya disesuaikan, sarananya tercapai, pasien safety-nya tercapai, tidak over budget. Kemudian berapa pola tarif yang non BPJS itu juga harus dihitung, kasusnya berapa dalam satu tahun, yang non BPJS tarifnya berapa rupiah, itu juga harus dihitung. Apalagi rumah sakit swasta yang betul-betul harus mandiri, ini harus dihitung betul. Bahkan bukan hanya analisis cost yang diperhatikan, tapi analisis beban kerja SDM juga harus diperhatikan. Karena apa? Di dalam pengadaan suatu barang itu harus diperhatikan infrastrukturnya, bangunannya, AC-nya, listrik, grounding, air, keselamatan kerjanya, PPI, dan lain sebagainya itu terlibat. Ada K3 terlibat di sana, ada IT di sana, ada security di sana, ada laboratorium, radiologi, dan lain sebagainya. Banyak unsur yang terlibat di sana, sehingga harus diperhatikan supaya tidak salah di dalam analisis biayanya. Baik, coba kita lihat, perhatikan mata rantai seperti ini di kita pembahasan dalam proses perencanaan. Utility, berapa jumlah yang dibutuhkan, berapa pasien per tahun, user akan lebih tahu, libatkan user secara langsung. Spesifikasi yang sesuai apa, teknik akan lebih tahu. Dengan kebutuhan user seperti ini, menu seperti ini, spek yang tepat seperti ini. Karena apa? Syarat dari teknisi di sini juga harus mempunyai data historis, alat yang paling awet apa, yang paling efisien apa, yang rajin rusak itu alat apa, juga harus tahu. Itu data-data historis seperti itu. Yang tahu adalah di bagian IPSRS pada umumnya atau di bagian teknik. Ini akan mempunyai sejarah terhadap perkembangan suatu teknologi dan perkembangan dari suatu alat. Dan yang lebih penting lagi, after sales-nya nanti pada yang sebelah kiri. Kemudian harga. Harga ini akan menentukan apa? Akan menentukan kapan BEP pulang, kapan untung. Karena Pak, tadi sudah saya sebutkan bagian manajemen, begitu tahu harga akan mengetahui BEP-nya kapan, untungnya kapan, biaya operasionalnya kapan, itu akan ditanyakan di sana. Kemudian teknologi, tidak harus yang sederhana, tidak harus yang canggih, tapi sesuaikan kebutuhannya. Nah, kemudian SDM-nya juga disesuaikan. Membeli alat baru, produk baru, SDM-nya sudah ada apa belum? Siapa yang akan diedukasi? Siapa yang akan menjadi operator? Siapa yang akan memelihara? Itu juga harus direncanakan sebelum barang-barang itu dibeli. Sehingga harus betul-betul analisis itu harus sejak awal sebelum barang dilakukan pembelian. Kemudian ada bangunan, AC, listrik, dan lain sebagainya, termasuk after sales. After sales ini harus diperhatikan. Karena apa? Banyak sekali barang impor, prinsipilnya satu, distributornya bisa 5, 6, atau 7, dan lain sebagainya. Sehingga konsumen akan bingung, customer ini. Pada saat yang harus dilakukan pemeliharaan, lebih bahaya lagi adalah biaya pemeliharaan sampai lifetime alat habis itu berapa. Misalnya beli pesawat ronsen, misalnya. Lifetime-nya 10 tahun, garansi 2 tahun, masih 8 tahun ke depan. Berapa biaya pemeliharaan sama 8 tahun, berapa biaya penyusutan, biaya operasional dari listrik, air, dan lain sebagainya berapa. Ini harus dihitung sejak awal sehingga akan mengetahui pola tarifnya. Ini sebagai contoh ruang padat modal di ruang OK. Di sini satu ruang ini sudah saya hitung. Rata-rata untuk rumah sakit yang biasa, taruh operasi mayor itu harga peralatannya di dalam satu orang itu 16 miliar. Tapi untuk operasi-operasi besar seperti jantung, ginjal, dan lain sebagainya itu biayanya sekitar 28 miliar untuk satu ruang OK.
itu adalah total asetnya. Itu belum termasuk apa? Sarana prasarana. Sarana prasarana itu apa? Sarana itu terdiri dari bangunan, prasarana itu utility. Utility dari airnya, gasnya, listriknya, UPS-nya sudahkah dihitung, isolasi transfernya apakah sudah dihitung, security-nya belum. Kemudian penunjangnya dari radiologi, dari laboratorium.